Kita mulai, kita mute. Nah, Oke. kita langsung ya. Ya. Ya, Saya mau mengulang kembali pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini udah saya gambarkan di whiteboard, moga-moga kelihatan. Ya. Jadi pengertian sistem, ya, pengertian sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang merupakan atau yang menjadi unsur-unsur pendukungnya. Ya. Unsur-unsur itu saling berhubungan secara fungsional, ya, resiprokal itu timbal balik, dan saling bergantung atau interdependent, ya, saling bergantung. Nah, itu yang saya jelaskan. Tergantung sekarang unsur-unsurnya apa. Karena kita bicara sistem hukum, ya, saya ambil tugas yang saya berikan buku dari Friedman. Ya. Friedman membagi unsur-unsur hukumnya menjadi 3, yaitu struktural, substansi, kultural. Struktural adalah lembaga-lembaga hukum, dalam hal ini peradilan yang kita bahas. Substansi bicara tentang norma atau peraturan hukum. Kultural budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan sistem hukum Amerika, American legal system, ya, itu strukturnya, yaitu lembaga hukumnya ada state court yang saya jelaskan yang lalu dan federal court. State court dan federal court sama-sama terdiri dari 3 lapisan atau 3 tingkatan. Yang paling rendah adalah lower court pada level state court. State court ini peradilan di negara bagian. Lower court, nah, sesuai dengan namanya, peradilan di bawah. Di atas lower court adalah Court of General Jurisdiction. Istilah ini, ya kalau diterjemahkan adalah pengadilan dengan yurisdiksi umum. Di sini di dalam teori hukumnya dibedakan antara peradilan dengan yurisdiksi yang original, yang umum, yang asli, dengan yang tidak asli. Maksudnya yang tidak asli adalah ada lembaga-lembaga kuasi peradilan yang saya bilang itu, ya. Jadi kalau misalnya aja kantor pajak, ada peradilan pajak, itu masuk kategori kuasi peradilan. Ya. Nah, jadi di sini ada peradilan yang murni memperoleh yurisdiksinya dan ada yang dalam perjalanan peradilan itu ada lembaga-lembaga government agency, ya, lembaga-lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan peradilan. Nah, terus yang tertinggi adalah Supreme Court. Jadi ada Mahkamah Agung di level negara bagian. Tapi ternyata tidak semua negara bagian ada 3 level. Beberapa negara bagian tertentu, ambil contoh, California itu ada Court of Appeal. Jadi dari lower court, sebelum naik ke Court of General Jurisdiction, dia ada Court of Appeal dulu. Jadi ada peradilan bandingnya. Nah, hanya untuk di negara bagian tertentu yang saya sebut tadi, California. Nah, sementara di Federal Court, hampir sama. Ada 3 juga. Yang paling rendah adalah District Court. Yang kedua di atasnya adalah Circuit Court. Dan yang tertinggi adalah Supreme Court. Nah, yurisdiksi Supreme Court di negara federal dan di negara bagian itu nggak sama. Jadi Supreme Court di sini hampir sama dengan kayak fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi dia mengkaitkan dengan penegakan konstitusi Amerika. Jadi ini yang sudah saya bahas ya, termasuk tugas kalian ini. Ya. Kemudian substansi hukum bicara norma. Karena Amerika pernah dijajah oleh Inggris, maka sistem peradilan dan hukumnya di Amerika juga
mirip-mirip dengan di Inggris. Di Inggris norma hukumnya yang pertama adalah common law, ini yang saya jelaskan kemarin, pertemuan yang lalu. Terus kemudian ada equity law. Equity law itu dalam tanda petik seperti court of appeal-nya. Jadi semacam peradilan banding, orang yang tidak puas dengan putusan dari common law, dia bisa minta pemeriksaan melalui equity law. Nah, tapi dalam perkembangannya di abad 19 antara common law dan equity law lalu disatukan. Disatukan lembaganya tapi normanya masih eksis. Ya. Sampai sekarang ya masih bisa diteransir ya, norma-norma dari equity law masih dipakai oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Terus yang ketiga, statute law. Ya, karena abad 20 munculnya negara modern ya dengan negara modern menerapkan hukum negara. Jadi negara sebagai subjek hukum. Ya, menerbitkan peraturan-peraturan hukum. Nah, karena dia sistemnya adalah presiden atau judge-made law, maka antara statute law dengan case law, dengan putusan-putusan hakim itu berdampingan. Bahkan saling mengoreksi. Jadi ada kemungkinan orang yang memperoleh perlakuan yang merasa tidak adil dari undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, dia bisa ya dalam semacam judicial review gitu ya melakukan gugatan ke pengadilan ya karena adanya pasal ini dalam undang-undang ini, maka dia memperoleh perlakuan hukum yang merasa tidak adil sehingga diminta hakim untuk memutus. Nah, hakim bisa lalu mengoreksi peraturan-peraturan hukum itu di dalam putusan hakimnya. Jadi itu substansinya. Nah, kemudian cultural itu bicara tentang social values. Nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di Amerika. Nah, ini masalahnya. Jadi Amerika tuh walaupun secara struktural peradilannya ini complicated, tapi dia tegas. Mana peraturan-peraturan yang di tingkat state court yang cukup sampai di level kedua. Jadi nggak perlu sampai ke level pertama, Supreme Court. Ya. Nah, jadi peraturan perkara-perkara yang naik ke atas itu nggak numpuk, nggak seperti di kita. Ya, kita ini semua diberi peluang. Itu yang seperti yang pertemuan yang pertama saya bahas tentang ya contohnya aja di sistem peradilan pidana kan. Sistem peradilan pidana, kenapa mesti dibedakan Friesprach dengan Onslaught? Kan gitu. Yang satu harus ke Mahkamah Agung, sedangkan yang lainnya Onslaught ya kan bisa melalui pengadilan tinggi. Nah, jadi reasoningnya apa? Gitu loh. Kalau memang cukup sampai di PT, selesai. Karena nggak sampai di PT, kenapa harus sampai di MH? Misalnya begitu. Jadi, tapi dengan alasan hak asasi manusia untuk saya itu bisa menimbulkan debatable. Ya. Apa ukuran hak asasi manusia di situ? Amerika aja yang katanya kampiun di bidang hak asasi manusia, tapi di dalam sistem peradilan mereka tegas. Mana perkara yang bisa naik sampai di Supreme Court, mana yang cukup sampai di appeal court, ya, sampai di pengadilan banding. Nah, jadi di Amerika itu nilai-nilai sosialnya pertama adalah liberalisme. Karena ya di konstitusi Amerika jelas di situ, ya liberal, kebebasan, ya kebebasan. Yang kedua demokrasi, ya nilai-nilai demokrasi. Apa nilai demokrasi? Yang paling utama adalah perbedaan pendapat. Ya. Jadi dalam sistem demokrasi esensinya adalah kita harus menghormati perbedaan pendapat.
Ya. Terus kemudian juga di dalam sistem pemerintahan, demokrasi adalah ya kan pemerintahan by the people, of the people, dan for the people. Jadi artinya apa? Pemerintahan itu rakyat diberi hak-hak secara konstitusi, secara apa istilahnya equal. Nah, sama equality. Jadi hak asasi manusia karena ya konstitusi Amerika didasarkan kepada ya atau terinspirasi dari revolusi Prancis. Di mana revolusi Prancis waktu itu ya untuk menggulingkan autokrasi ya, autokrasi monarki sehingga menciptakan republik. Nah, jadi persamaan itu termasuk persamaan di depan hukum lalu equality before the law. Nah, dari tiga nilai ini lalu membentuk apa? Respect to the law. Ya. Jadi masyarakat Amerika itu menghargai hukum. Jadi lalu ini dituangkan di dalam rule of law. Apa prinsipnya di situ? Rule of law, government by law, not by man. Ya, artinya pemerintahan itu oleh hukum, bukan oleh orang atau individu-individu. Terus kemudian, ya dari situ dalam sistem peradilannya ini yang hebatnya Amerika, dia sistem peradilannya berdasarkan pada justice, ya muncul dari perjuangan antara dua pandangan yang saling bertentangan. Dua pandangan yang saling bertentangan. Jadi artinya ada penggugat, ada tergugat. Ya, ada pihak yang haknya dirugikan, ya, bisa atau diberi hak untuk menggugat pihak yang merugikan haknya. Gitu. Maka karena di situ tadi sistem mereka common law yang tidak membedakan secara tajam antara hukum publik dan hukum perdata, maka di dalam sistem peradilannya juga begitu. Sistem peradilan pidana maupun sistem peradilan perdata juga diperlakukan antara jaksa penuntut umum dengan lawyer, ya, dengan counselor at law, itu equal, setara. Ya. Nah, kalau dalam sistem kita kan istilahnya dalam teori hukum acara pidana kita, sistem peradilan inquisitor, akuisitor. Nah, ya kan? Karena dari awal sudah dianggap terdakwa itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Tapi dengan sistem di Amerika, equality, liberal, demokrasi, dan respect to the law, maka ya antara jaksa sebagai penuntut umum, prosecutor, general prosecutor, ya dengan counselor at law itu setara. Maka sistem mereka perdebatan. Jadi baik hukum perdata maupun perkara pidana, sistem peradilannya itu ditunjukkan dengan ini keadilan muncul dari perjuangan antara dua pandangan yang saling bertentangan. Jadi dua pertentangan itu dijatuhkan, ya, disatukan dalam satu forum, silahkan ya, berdebat, adu argumentasi, nanti juri yang akan menilai. Nah, jadi dengan sistem demokrasi, maka setiap orang lalu seolah-olah punya hak untuk mengajukan gugatan, klaim to the court. Ya, jadi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Tapi setelah pengadilan memutus, mereka hormat kepada putusan hakim, walaupun itu merugikan. Ya. Dan mereka masyarakatnya well educated. Jadi setelah mereka mengetahui putusan hakim itu, pertimbangan-pertimbangan dari putusan pengadilan itu ternyata masuk di akal mereka, maka mereka tidak akan mengajukan upaya hukum yang aneh-aneh. Kalau di kita kan kadang-kadang ke pengadilan itu bukan karena
dilandasi oleh common sense, oleh akal sehat, tapi karena emosional, ya, karena dia pokoknya dia udah benci ke pengadilan, tujuannya bukan untuk win or lose, untuk menang atau kalah, tapi hanya untuk memuaskan emosinya aja. Jadi walaupun dia kalah, dia banding. Nanti di tingkat banding kalah, dia kasasi. Kasasi dia kalah, dia PK. Enggak ada habis-habisnya. Karena tadi itu, social value-nya tidak mendukung sistem peradilannya. Nah, beda di sana. Jadi kapan kita bisa seperti itu? Ya nunggu sistem pendidikan kita. Ya, sistem pendidikan di sini secara holistik, mulai dari pendidikan bahkan PAUD, ya, sampai di sekolah-sekolah hukum, ya. Nah, saudara sendiri bisa merasakan deh, ya, sekolah di Fakultas Hukum menanamkan nilai-nilai seperti ini apa enggak, ya. Kalau mendiamkan penyelewengan di dalam penegakan hukum yang dilihat oleh masyarakat, oleh pejabat-pejabat pemerintah itu dibiarkan, nah itu yang akan menimbulkan budaya hukum yang menyimpang. Ini yang lalu tidak confirm, tidak mendukung, tidak sesuai dengan sistem hukum dalam hal ini peradilan. Nah, ya, dari itu tadi saya merimain apa yang saya mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan kuliah-kuliah yang lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Nah, jadi kalau sebelum kita bicara tentang sistem peradilan di Indonesia, kita juga harus lihat dulu, mengikuti pembagian dari Lawrence Friedman, ya, substance, structure, dan culture. Ya. Nah, jadi secara istilahnya struktur hukumnya, ya, di kita sebetulnya berkaitan dengan substansinya. Jadi seolah-olah pembagian antara struktur dan substansi itu sama dalam teori kita kenal, ya, dalam teori hukum ada hukum substantif atau substantive law dengan adjective law. Kalau dalam bahasa Indonesia, substantive law adalah hukum material. Sedangkan adjective law adalah hukum acara, yaitu hukum yang menegakkan hukum material. Hukum material itu isinya apa aja? Yaitu satu tentang subjek hukum, dua berkenaan dengan hak dan kewajiban. Ya. Terus kemudian adjective law menegakkan tadi kalau ada pelanggaran hak-hak yang dialami oleh subjek hukum. Nah, inilah lalu bicara tentang peradilan. Ya, jadi hukum acara itu bicaranya lalu mengatur di peradilan. Nah, berkaitan dengan itu, sistem hukum di Indonesia ya itu berkenaan dengan ya ini sejarahnya. Sejarah hukum di Indonesia sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, kita sudah ada namanya hukum adat. Sistem hukum adat. Apa cirinya sistem hukum adat? Ya, yaitu pluralisme atau heterogen. Jadi karena kita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, masing-masing suku bangsa memiliki bahasa, memiliki norma sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan sistem kekerabatan di masing-masing suku bangsa itu. Nah, maka di dalam teorinya, ya, hukum adat sistem kekerabatannya di Indonesia terdiri dari 3, ya kan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Jadi hukum adat yang berlaku di Indonesia itu tergantung dari sistem kekerabatannya. Kalau dia kekerabatan patrilineal, maka dia akan lebih banyak untuk kepentingan hak-hak dari garis keturunan bapaknya. Kalau matrilineal dari garis keturunan ibu. Kalau parental
dari dua-duanya. Nah, itu tinggal mana yang dikelompokkan di situ. Terus kemudian, ya, sebelum bangsa Eropa datang, ternyata ya ada hukum Islam. Ya, hukum Islam. Dalam hukum Islam itu cirinya apa? Ya, cirinya adalah hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu, ya kan, intinya adalah memuat tentang ajaran agama Islam. Apa esensi dari ajaran agama Islam? Yaitu keseimbangan antara, ya kan, antara apa? Dunia dan akhirat. Jadi dengan demikian perilaku antara agama dengan kehidupan nyata dalam ajaran Islam tidak dipisahkan. Ya. Beda misalnya aja hukum perdata Eropa. Dalam BW kita dengan tegas diatur tentang hukum perkawinan Barat. Dipisahkan. Ya. Perkawinan menurut BW itu di gereja sendiri, di luar ya di catatan sipil sendiri. Jadi artinya dibedakan antara perkawinan dalam agama dengan perkawinan menurut dunia. Jadi dunia itu ada di catatan sipilnya. Nah, kalau di dalam Islam enggak. Akad nikah itu yang memimpin akad nikahnya berdasarkan agama. Harus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan itu segala macam. Jadi dalam Islam tidak dipisahkan. Maka dengan demikian, ya perilaku umat Muslim itu mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, ini yang berdasarkan sejarah pernah dihimpun oleh Freyer. Maka hasil penelitian Freyer tentang bangsa Indonesia yang menganut ajaran Islam dan perilakunya mencerminkan agama Islam, itu dihimpun namanya Kompendium Freyer. Ya. Begitu juga, jadi ada 3 kompendium pada masa kolonial. Satu kompendium kumpulan yang meneliti tentang hukum adat, kompendium yang meneliti tentang hukum Islam, dan kompendium yang meneliti tentang orang-orang Tionghoa. Ya, ini yang kemudian di dalam indeks Staatsrechtling 131 Junto 163 IS yang membedakan antara golongan penduduk di Hindia Belanda, yaitu ada golongan Eropa, ya, Timur Asing, dan Bumi Putra. Nah, berdasarkan kompendium itu. Terus kemudian, ya, kita lihat, ya, selain sistem hukum Islam, Belanda datang ke Indonesia. Dia menerapkan hukum Belanda di Indonesia, di apa ya, Hindia Belanda waktu itu namanya. Nah, disitulah lalu kita dikenalkan dengan apa? Civil law system. Ya. Jadi civil law system yang juga sudah saya jelaskan itu dari the Roman law, ya, dari hukum Romawi, kemudian diadopsi oleh Napoleon, ya, karena Napoleon sebagai penguasa dunia juga waktu itu empire, ya, dia menjajah Belanda, maka kode de Napoleon diterapkan di Netherlands, ya, sampai di Indonesia pada masa Dendels. Nah, jadi intinya di dalam civil law apa di situ? Satu, statute law. Jadi civil law itu mengandalkan kepada hukum perundang-undangan, hukum tertulis, the written law, yaitu hukum yang dari negara. Jadi dalam terminologi dalam literatur hukum, kalau istilah the written law, itu konotasinya adalah the state law, jadi hukumnya negara. Karena dalam hukum negara itu ada legislature, ada badan pembuat undang-undang, jadi yang secara khusus membuat undang-undang. Sementara yang di luar hukum negara itu tidak ada badannya. Ya, hukum adat misalnya, apa ada yang tukang bikin peraturan? Nggak ada. Maka dalam hukum adat menurut Terhar, ajaran Terhar disebut Beslissingen Leer. Beslissingen Leer itu ajaran teori atau ajaran tentang
keputusan. Jadi hampir sama dengan common law sebetulnya hukum adat kita. Kenapa? Karena hukumnya tergantung dari putusan-putusan. Cuman kalau di common law, putusan itu dari putusan court, putusan pengadilan. Pengadilannya bisa pengadilan common law, bisa equity law. Nah, kalau dalam hukum adat, putusan dari siapa? Dari pimpinan-pimpinan adat. Ya, kalau di Lampung namanya perwatin adat. Perwatin adat ini ya melakukan terdiri atau komposisinya terdiri dari pimpinan-pimpinan adat pada level di bawah sampai level tertinggi di kekerabatan itu, ya di tingkat desa sampai di tingkat karena di situ ada tiuh segala macam kalau dalam Lampung. Nah, jadi perwatin atau pimpinan adat kalau diminta rapat, diminta bermusyawarah terhadap satu perkara yang dimintakan putusan, maka putusan itulah yang lalu menjadi hukumnya. Maka menurut Terhar, oh undang-undang. Nah, itu dari segi substansinya, substansi hukumnya. Nah, substansi hukumnya dalam pengertian untuk menegakkan hukum material. Hukum materialnya itu tadi ya. Berarti ada hukum adat, ada hukum Islam, ada hukum negara. Nah, hukum adat menegak hukumnya melalui apa? Nah, ini yang kita harus akui, sistem peradilan adat dulu eksis, tapi sejak Indonesia merdeka, terus terang ini menjadi termarginalkan. Peradilan adat menjadi terpinggirkan. Ya, terpinggirkan. Eksistensinya diakui, tapi diakui di dalam tanda petik. Saya katakan itu. Kenapa? Ya hukumnya diakui, hukum substansinya. Ambil contoh, Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Di situ dinyatakan bahwa ya hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat masih diakui, ya, masih diakui. Tapi bagaimana pengakuannya, bagaimana implementasinya? Nggak jelas. Saya katakan nggak jelas karena di dalam pengadilan kalau terjadi sengketa tanah antara masyarakat adat, ya, dengan siapapun, apakah dengan corporate atau dengan pemerintah, ya, itu biasanya ya, tanah-tanah adat itu yang dikalahkan, ya. Nah baru dalam konteks hutan adat, ya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sampai sekarang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu juga nggak jelas, ya. Jadi masih dalam istilahnya hanya lip service saja, hanya di mulut aja gitu ya, tapi dalam implementasinya nggak jelas. Nah, terus kemudian sistem peradilan Islam. Jadi sistem peradilan Islam sudah diakui, saya bilang tadi, ya, dari abad 18 tahun 1700 Compendium Freire itu, ya 1760 Compendium Freire itu diterbitkan ya, sebagai laporan pada pemerintah Hindia Belanda, ya, yang menyusun si Freire. Ya Freire tadi yang saya katakan meneliti tentang masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan perilaku sehari-harinya mencerminkan ajaran agama Islam. Maka dengan demikian, lalu ya kalau ada sengketa-sengketa yang muncul di antara orang Islam, dibawalah kepada pengadilan agama. Jadi pengadilan agama sudah eksis dari mulai tahun 1700-an itu. Ya, bayangkan sekarang udah tahun 2020. Jadi udah 200-an
tahun lebih. Ya. Nah, jadi ya pada awalnya memang peradilan agama hanya menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan nikah, perkawinan, ya, perceraian, ya, nikah talak, dan warisan. Jadi sederhana aja itu. Nah, tapi sekarang dilembagakan, ya, dilembagakan di dalam undang-undang negara tentang peradilan agama. Nah, cuman ini ada yang menarik, ya. Saya pernah menulis di satu jurnal, ya, karena di dalam undang-undang peradilan agama dinyatakan hukum acara di peradilan agama itu menggunakan hukum acara perdata. Maka lalu banyak terjadi dalam tanda petik penyelundupan hukum. Ya. Dari penelitian saya ada beberapa kasus, ya. Saya bilang kasus-kasus tertentu, saya nggak bisa mengeneralisasi. Ya. Dari kasus yang saya temukan, itu ada putusan pengadilan agama yang bermain dengan aturan itu. Karena mengacu kepada hukum acara perdata, padahal di dalam hukum acara perdata, ya, putusan hakim itu bisa melalui putusan yang belum memeriksa pokok perkara. Ya. Jadi misalnya aja pihak tergugatnya tidak hadir, ya, tidak hadir sidang selama 3 kali berturut-turut, menurut hukum acara perdata, maka hakim bisa memutus first take. Kalau dalam hukum acara pidana mungkin bisa disebut putusan in absentia, ya, karena tergugatnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas secara 3 kali berturut-turut. Jadi kalau seorang suami istri sudah sepakat mau cerai, ya, tapi nggak punya alasan yang kalau dibawa ke pengadilan punya alasan yang kuat, ya. Ini saya nggak ngajarin ya. Ini karena ada lawyer-lawyer di situ, saya nggak ngajarin, ya. Jadi artinya lalu si suami atau istri itu sepakat, ya udah siapa yang mau gugat, misalnya, ya kan? Suaminya malu kalau dibawa pengadilan, ya udah lu aja yang gugat, misalnya gitu. Istrinya lah yang jadi gugat cerai kan ke pengadilan. Panggil sidang, tidak pernah hadir suaminya. Karena 3 kali, 4 kali dipanggil nggak pernah hadir tanpa alasan yang jelas, lalu hakim memutus first take. Dengan kata lain, perceraian lalu dikabulkan. Hanya karena persidangan suami tidak hadir. Nah, itu yang saya teliti kejadian. Berarti ya kan, alasan-alasan atau dalam teori-teori hukum perdata tentang perceraian, ya, alasan-alasan perceraian itu menjadi tidak ada gunanya karena dengan hukum acara perdata seperti itu bisa diterapkan di dalam proses pengadilan agama. Nah, ini yang apa hasil hasil penelitian saya tulis di satu jurnal, ya, oleh Komisi Yudisial, diapresiasi, lalu tulisan saya itu dimuat di jurnal Komisi Yudisial. Nah, terus kemudian sistem peradilan barat, karena tadi hukum substansinya ada statute law, ada hukum negara. Maka peradilan-peradilan barat ini yang lalu dominan. Karena hukum negaranya dominan, maka lembaga yang menegakkan hukum negara juga dominan, yaitu pengadilan. Nah, di dalam konteks pengadilan ini, ya, adalah hukum yang berlaku sejak Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka, lalu Indonesia memiliki lembaga peradilan nasional, ya, artinya peradilan yang khusus didirikan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada transisi, ya. Jadi pengadilan yang berdiri sekarang sebetulnya kalau diterasir nggak lepas dari pengadilan zaman Hindia Belanda. Ya, buktinya aja dalam hukum perdata, ya, hukum acara perdata aja masih berlaku HIR dan RBG. HIR, ya, untuk di Pulau Jawa dan Madura, RBG untuk di luar Pulau Jawa dan Madura. Ya, termasuk Lampung, tunduknya pada RBG. Nah, jadi
ya. Di dalam sistem peradilan kenegaraan kita, ini berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yaitu diatur di dalam bab tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Di situ jelas prinsipnya. Kekuasaan kehakiman menurut sistem konstitusi kita adalah imparsial. Jadi secara teori kekuasaan ya kehakiman bagian dari trias politika, yaitu yudikatif, ya. Tapi di dalam teori trias politika di Indonesia kita tidak menganut the separation of power, tapi the distribution of power. Jadi kekuasaan politik itu disebarkan, jadi bukan dipisahkan. Jadi artinya kalau gitu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tidak terpisah tapi saling connecting, ya, saling berhubungan. Ini terlihat misalnya ada presiden memiliki hak prerogatif di bidang ya kan peradilan, ya, juga di bidang legislatif. Presiden beserta dengan DPR membentuk undang-undang. Presiden di bidang yudikatif, presiden juga bisa memberikan grasi, memberikan amnesti, ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini sistem kekuasaan kehakiman kita atau sistem peradilan kita dasarnya itu. Nah, berdasarkan konstitusi perubahan atau amandemen keempat yang terakhir, ya, itu kita sekarang kekuasaan kehakiman dibagi dua, yaitu ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Ya. Di Mahkamah Agung, ya, itu menjalankan lingkup apa istilahnya peradilan. Jadi ya dibagilah di situ ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Dengan kata umum adalah peradilan yang memeriksa perkara umum. Perkara umum pengertiannya adalah perkara sehari-hari. Nah, perkara di masyarakat yang terjadi sehari-hari adalah perkara pidana dan perkara perdata. Maka perkara pidana dan perdata masuk lingkup peradilan umum. Sementara peradilan khusus adalah peradilan yang oleh undang-undang dinyatakan itu sebagai suatu lembaga yang khusus. Apa aja itu? Awalnya sih ya tadi cuman satu, peradilan agama. Jelas. Lingkupnya, kompetensinya hanya perkara bagi orang sesama muslim. Kedua, ya, peradilan khusus bicara tentang selain peradilan agama, militer. Karena undang-undang militer menyatakan yang namanya tentara memiliki kekhususan, ya, sehingga perkara-perkara yang terjadi di kalangan militer harus diperiksa oleh peradilan khusus. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini juga dianggap sebagai peradilan khusus, ya, karena di dalam perkembangan zaman di Indonesia, sebetulnya di negara-negara Eropa sudah. Kenapa peradilan tata usaha negara sudah muncul jauh di Eropa? Karena di sana sebagai implementasi dari teori tentang rule of law dan Rechtsstaat. Ya. Jadi salah satu unsur dari rule of law itu adalah adanya peradilan administrasi. Ya. Nah, kalau kita terakhir di Netherlands juga begitu kan. Teori tentang onrechtmatig daad di bidang perdata, ya, itu ada kemungkinan pelakunya yang melakukan perbuatan melawan hukum siapa? Pemerintah. Maka ada teori tentang onrechtmatig overheid daad. Ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah tuh bisa melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila apa? Nah, dalam teori hukum administrasi disebut abuse of power. Ya, abuse of power. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah itu disalahgunakan.
ya, penyalahgunaan kekuasaan, melampaui wewenang. Nah, perbuatan yang melampaui wewenang itu sama aja menyalahgunakan kekuasaan. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itulah yang harus dibawa ke peradilan khusus, yaitu peradilan tata usaha negara. Nah, ada sampai di sini ada yang ingin diskusi, silakan. Baik, silakan. Izin Bila ada diskusi, pertanyaan. Pak. Ya, silakan. Izin Pak, saya juga. Izin, Ya, silakan satu-satu. izin saya Ali Faisal. Ya, terkait pembagian lingkup peradilan itu, Pak ya. Ya, Katakan yang paling sederhana dari umum dan khusus. Sebagaimana kita ketahui, umum sudah firm kita pahami. Lalu khusus. ya, halo. Yang kuat sedikit suaranya. Ya, ya Pak. Kalau yang umum sudah kita firm pahami bersama. Nah, ini yang khusus, Pak. Ya. Terkait yang khusus ini kan semakin zaman ini semakin berkembang Ya, kekhususannya ini, dan bahkan banyak hal yang kemudian diminta dibuatkan peradilan khusus begitu. ya, Nah, kalau dari sisi teori sejauh mana kemudian ada toleransi untuk membangun peradilan khusus ini, Pak? ya. Karena katakan informasi, sengketa pemilu, sengketa ketenaga kerjaan dan lain sebagainya ingin mendirikan. Apakah tidak tertampung dengan peradilan yang sudah ada atau bagaimana mekanisme secara teori dan prinsipnya, Pak? Mohon izin. Oke. Kalian satunya tadi itu siapa yang mau nanya? Ali Faisal, Pak. Oke, berikutnya. Sekalian nanti saya jawab sekaligus. Gunawan Pak, nanya Pak. Oh, Gunawan. Ya, silakan Gun. Ya. Pak, ini kan tadi Bapak jelaskan hanya 4 sistem hukum. Jadi ada civil law, common law, Islamic law, sama customary law. Tapi ada satu lagi Pak, sistem hukum sosialis. Kayaknya mungkin belum Iya, saya lupa. Pembahasan. Ya. Ini dulu Pak, nanti baru saya pertanyaan berikutnya Pak. Ya, oke, sebentar. Saya minggu lalu janji. Ya, ini saya tunjukkan. Ya. Saya dapat waktu di konferensi hukum ya dan tentang haki, kebetulan ada profesor IPR. dari Rusia ngobrol IPR, ngobrol, rupanya dia suka dengan saya. Ini buku karangan dia, ini dia kasih khusus untuk saya. Nah, ini. Saya harus fotokopi itu. Judulnya Russian Business Law. Ya. Jadi di dalam salah satu subbabnya di sini ya, dia menjelaskan tentang development of Russian business law. Ya. Ya. Nah, di sini dia nyatakan bahwa ada tahap-tahapnya mulai dari pre-revolutionary proses ya sampai depression period ya, mulai dari tahun 1990. Ya, jadi setelah the dawn of the USSR, ya, runtuhnya Uni Soviet, lalu sekarang muncul Russian Republic, ya. Sekarang Republik Rusia ini yang sekarang ini jadi hampir sama dengan civil law ternyata, ya. Dalam arti teknis hukumnya hampir sama dengan civil law karena dia ada kodifikasi, ya, ada kodifikasi. Nah di sini yang secara teknisnya hampir sama dengan civil law. Ya. Nah, itu yang saya jawab duluan yang itu karena saya bilang saya janji yang itu. Jadi memang ada 4 sistem hukum di dunia ya, yaitu tadi civil law system, common law system, religious law system, dan socialist law system. Jadi kalau pengertian karena pengertian sistem hukum kembali tadi konsepnya tentang sistem hukum juga artinya sistem hukum itu sistem adalah a method of working atau ya organizing a following by a set of rule. Artinya apa? Sistem adalah suatu cara untuk menjalankan sesuatu ya atau mengorganisasi
ya sesuatu yang didasarkan kepada seperangkat peraturan. Jadi dengan demikian sistem hukum bisa diartikan suatu sistem yang berlaku, ya, sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi walaupun Indonesia dan Nederland sama-sama civil law system, tapi ciri-ciri tertentu di Indonesia yang kemudian membedakan, ya. Nah, ini yang apa? Berkembang. Sama juga Rusia tadi, ya. Dia sama-sama teman kita, civil law. Jepang juga begitu, civil law. Kenapa? Karena setelah pada saat Kaisar Meiji melakukan modernisasi di Jepang, ya, dia kayak Habibie nyontoh dia lah, ya, mengirimkan warga negara Jepang yang pinter-pinter untuk sekolah di Eropa. Ya. Hebatnya mereka setelah pulang sekolah, literatur wajib yang didapat dibawa ke Jepang, oleh Jepang ditranslate ke dalam bahasa Jepang, sehingga lalu terjadi sistem pendidikan secara revolusioner. Wahyu suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Halo? Halo, udah kedengeran belum? Pak, kedengeran Pak. Kedengeran ya, ya. Jadi, kedengeran Pak Wahyu. Nah, jadi artinya civil law system juga berlaku karena di Jepang hukum perdatanya pakai kodifikasi. Jadi hampir sama dengan Eropa Barat. Tapi budaya hukumnya di Jepang beda sama kita. Contohnya misalnya, kalau sekarang orang Jepang bersengketa, ya, itu mereka malu pergi ke pengadilan. Lucu ya. Jadi ada satu penelitian, saya lupa penelitinya namanya, ya. Dia melihat orang Jepang ini secara manajemen beda dengan manajemen Eropa. Ya. Manajemen Jepang itu mengandalkan pada kekerabatan. Makanya namanya aja Suzuki. Suzuki nama orang. Ya. Jadi ya sistem manajemennya mengandalkan pada sistem kekerabatan, senioritas, segala macam. Nah, sistem hukumnya mengadap sistem hukum civil law dari Eropa Barat. Ya. Tapi budaya hukumnya beda. Kalau Amerika, Eropa Barat, karena demokratis dan open society, masyarakatnya terbuka, ribut sedikit ke pengadilan. Tapi setelah dapat putusan pengadilan, mereka respect, mereka menghormati. Nah, kalau Jepang malah sebaliknya, bikin kontrak tebel-tebel, sama kayak orang Barat, ya, banyak pasal yang mengatur kontraknya, tapi nanti kalau any dispute, ya, kalau ada sengketa, mereka tidak bawa ke pengadilan. Mereka coba selesaikan melalui apa yang disebut dengan ADR itu, Alternative Dispute Resolution. Nah, itu hebatnya, ya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 sistem betul, ya. Saya bilang yang sosialis itu karena ideologinya aja. Oke, nah, kemudian saya teruskan yang Pak pertanyaannya. Tunggu dulu, yang pertama yang belum dijawab, ya. Oh iya, iya. Nah, dalam perkembangan saya mau tunjukkan di Amerika juga begitu. Tadi kan waktu saya menjelaskan, ya, di state court itu, ya, ada yang namanya Court of General Jurisdiction, pengadilan dengan yurisdiksi umum. Maksudnya yurisdiksi umum adalah kompetensi pengadilan yang secara murni dibentuk karena sistem hukumnya. Ya. Jadi kayak kita misalnya pengadilan tinggi, itu masuk dalam arti Court of General Jurisdiction. Tapi ada lembaga peradilan, ya, karena sifatnya bisa mengadili, bisa memutus, ya, tapi tidak berdasarkan general jurisdiction. Karena kebutuhan, yaitu apa? Tadi saya bilang, ada government agency, ada lembaga pemerintah yang terpaksa dan dipaksa untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang menjadi tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu yang saya bilang, ada peradilan pajak misalnya aja.
Peradilan pajak kalau mau dibawa ke peradilan umum, wah rumit itu, terlalu teknis, misalnya gitu. Termasuk ya peradilan bea cukai. Ya. Di Amerika bea cukai ada sebagai government agency, ya, custom, itu punya peradilan khusus hanya untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan barang masuk dan keluar ya dari daerah atau kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan lingkup bea cukai kerja itu. Itu biasanya ada di pelabuhan, apakah pelabuhan udara atau di pelabuhan laut ya. Jadi kalau itu kan di bandara internasional ada yang kalau di Soekarno-Hatta itu ada bandara yang terminal khusus untuk keluar negeri. Nah, itu barang-barang yang masuk di situ ada bea cukainya yang nongkrong di situ. Dia bisa diskresi, dia bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijakan sesuai dengan tupoksinya di situ. Nah, inilah yang muncul sebetulnya karena perkembangan dan tuntutan masyarakat. Kita harus akui, ya, ini karena tesis awalnya kita nyatakan law and society, hukum dan masyarakat itu berkorelasi secara sosiologi, korelasinya itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Di dalam sosiologi, korelasi variabel yang bersifat positif adalah di mana variabel, misalnya variabel hukum dan masyarakat di sini, kalau variabel hukumnya naik, masyarakat naik, atau sebaliknya, variabel masyarakat naik, variabel hukumnya juga naik. Tapi yang negatif sebaliknya, masyarakatnya naik, hukumnya turun. Nah, maksudnya hukum dan masyarakat apa di situ? Tuntutan masyarakat karena ya di sini misalnya aja interaksi sosial yang sangat tinggi ya. Ini dengan teknologi ya kita tahu itu mestinya masuk dalam mata kuliah tentang hukum dan perubahan sosial. Ya. Teknologi sebagai satu faktor terjadinya perubahan sosial di bidang information and communication, ya, teknologi informasi dan komunikasi, gadget. Kayak kita ini, kuliah kita sekarang nggak pakai face to face secara directly melalui dalam satu forum, ya, tapi ini melalui device, melalui alat elektronik, ya, melalui laptop, melalui gadget atau HP, ya. Nah, jadi karena kita interaksi komunikasi melalui HP, maka dituntut adanya peraturan yang mengatur tentang ya interaksi komunikasi melalui HP. Maka dibuatlah undang-undang tentang ITE, ya kan? Transaksi elektronik. Nah, jadi ya karena tuntutan masyarakat, maka harus diakomodir oleh hukum, termasuk peradilan. Nah, disinilah menurut Karl von Savigny, ya, seorang filosof Jerman, dia the founder of the history of law, ya. Jadi dia tokoh sejarah hukum dalam aliran filsafat sejarah hukum. Karl von Savigny sudah menyatakan ya, tesis dia menyatakan bahwa dalam bahasa Jerman yang artinya hukum itu selalu tertinggal. Ya, hing after the feiten an. Hukum itu selalu tertinggal dari perbuatan, feit, ya, perbuatan di masyarakat. Jadi artinya gejala hukum pasti akan mengikuti gejala sosial. Masyarakatnya udah 2 langkah di depan, hukum tertatih-tatih di belakangnya. Nah, ini contohnya. Masyarakat udah memakai gadget, ya, kita baru ribut tentang undang-undang ITE, kita baru ribut tentang cybercrime. Ya. Tahun berapa kita baru punya undang-undang ITE? Bandingin Amerika aja udah ketinggalan sebetulnya. Ya. Sekarang baru ribut dengan adanya COVID, ya. Ada dekan Fakultas Hukum UI, ya, itu Pak Edmond Makarim, menulis di dalam satu jurnal, udah saatnya notaris sekarang memakai daring. Kenapa?
Karena tanda tangan notaris sudah bisa melalui Undang-Undang ITE, ya, pakai simbol encryption. Nah, jadi undang-undangnya ada tapi nggak dipakai. Karena ada COVID, dipaksalah. Kalau enggak notaris nggak bisa kerja. Ya, karena kalau dia mau datang, orang pada takut. Ya, padahal di dalam akte notaris menghadap di hadapan saya. Berarti semua klien notaris harus hadir. Penyebaran corona berarti. Nah, tapi kalau bisa melalui daring, nggak ada masalah. Kayak kita begini kan. Nah, jadi artinya kembali tadi, tuntutan masyarakat terhadap perkembangan hukum lah. Nah, karena hukum belum siap, ya, hukum belum siap, maka di sini apa? Cukup menambah struktur aja. Nah, ini dia, ya. Jadi lingkungan peradilan itu tetap, tapi karena fungsinya bertambah, maka ya ditambah aja. Maka adanya pengadilan-pengadilan khusus. Undang-Undang Tipikor menyatakan, oh perkara korupsi ini perkara yang non-ordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa. Maka pengadilannya juga harus pengadilan yang luar biasa. Nah, jadi harus ada pengadilan tipikor. Mau di mana pengadilan tipikor? Itu kan tipikor masuk tindak pidana. Berarti perkara pidana juga. Udah masukin aja di pengadilan umum, pengadilan negeri. Dibentuklah, ya kan, majelis hakim tipikor. Hakimnya juga harus khusus, yaitu kombinasi dari hakim karir dan non-karir. Nah, segala macam. Selain perkara korupsi, ada lagi perkara apa nih? Bisnis. Ya kan? Kenapa diperlukan? Nah, ini juga ada tuntutan perkembangan bisnis. Satu, karena perkembangan waktu tahun 98 kita mengalami apa? Kebangkrutan, ya. Kebangkrutan. Negara sebetulnya tahun 98 itu bisa masuk Indonesia negara bangkrut. Kenapa? Karena posisi hutang Indonesia, nah, nggak tahu aja pada tahun 98, krisis moneter yang terjadi di Indonesia itu kata ekonom disebabkan oleh krisis keuangan. Kenapa? Karena pada saat itu ya jatuh tempo baik government loan ya utang pemerintah maupun private loan utang perusahaan swasta ya ke luar negeri itu jatuh temponya bersamaan. Kalau utang luar negeri baik itu pemerintah yang bikin atau swasta yang bikin pembayarannya kan harus dengan dolar sesuai dengan kontraknya. Jadi kalau pemerintah utang sekian juta US dollar, swastanya juga sekian juta US dollar, sama-sama jatuh tempo. Maka mereka dalam waktu melakukan pembayaran apa yang dilakukan? Mereka hunting dolar. Padahal menurut undang-undang bank sentral yang pegang dolar stok nasional siapa? Bank sentral. Jadi kalau mau beli dolar dalam jumlah besar, ya pergi ke pasar uang yang ada di bank sentral. Bank sentral menjual ada limitnya. Kalau dibeli nggak habis, stoknya habis, itu bahaya. Jadi ada batas terendah yang dimiliki oleh bank sentral. Itu nggak mencukupi untuk membayar utang. Nah, datanglah George Soros bawa dolar ke Indonesia, dibeli. Ya kan? Tetap nggak cukup juga. Maka di situ Indonesia masuk dalam kondisi atau kategori gagal bayar. Gagal bayar. Artinya Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, korporasi di Indonesia, ya, itu posisi hutangnya lebih besar daripada asetnya. Jadi secara hukum bisnis itu bisa masuk kategori bankrupt, ya, bangkrut atau pailit. Ya. Nah karena pailit, karena bangkrut, IMF datang. IMF lalu dalam konstruksi itu sebagai kurator dalam tanda petik. Dia juga sebagai kreditor yang minjemin duit, dia juga kurator.
Nah, disitulah lalu saran IMF, satu diantaranya adalah membentuk pengadilan niaga untuk menyelesaikan kasus-kasus pilot. Ya, terjadilah di situ penjualan aset besar-besaran. Ya, satu diantaranya kita lihat bank niaga itu sampai sekarang masih tertulis di situ bank niaganya pemegang sahamnya Malaysia. Ya, jadi kalau melihat bank niaga saya jadi teringat kasus penyelesaian itu. Nah, dalam situasi seperti itu pada tahun 94 Indonesia masuk organisasi WTO. Ya. Karena WTO Agreement itu diratifikasi tahun 94. 95 mulai berlaku efektif. Bagi negara-negara yang less developed country, ya, negara-negara yang paling terbelakang, ya, termasuk negara sedang berkembang itu, ya, dalam perjanjian WTO itu di kategori less developed country, termasuk Indonesia, maka WTO Agreement baru berlaku tahun 2000. Tahun 2000. Nah, dalam rangka harmonisasi peraturan hukum nasional untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO, salah satu ketentuan WTO di situ adalah tentang TRIPS, yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Ya, perdagangan yang berkaitan dengan aspek-aspek hak kekayaan intelektual. Nah, di dalam TRIPS itu disyaratkan ada standarisasi penegakan hukum untuk pelanggaran HKI. Ya, di setiap negara WTO, negara anggota WTO. Maka Indonesia dari mulai tahun 95 sampai 2000 mencoba menyusun peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI. Ya. Nah, dalam rangka penyusunan itu muncul ide untuk dibuat suatu peradilan khusus. Karena hak kekayaan intelektual dianggap sebagai suatu perkara-perkara yang khusus. Ya. Nah, ini lagi-lagi saya pernah diminta sebagai saksi ahli, ya, waktu itu agak aneh, makanya menurut saya memang masih banyak hakim di pengadilan, waktu itu perkaranya berkenaan dengan lukisan palsu. Lukisnya udah meninggal, ya, yaitu seorang maestro lukis dari Bali, Nyoman Gunarse namanya. Dia punya galeri di Denpasar. Lukisannya yang monumental dan fenomenal, ya, itu penuh tentang topiknya atau temanya tentang penari Bali. Ada 2 penari Bali yang dilukis ukuran besar, harganya miliaran. Karena miliaran lalu dipalsu. Apa yang menarik di sini? Hakim di dalam memeriksa perkara lukisan palsu secara pidana, nih hakim pidana, dia menganalogikan, ya, perkara lukisan palsu sama dengan tanda tangan palsu. Setiap pelukis kan memberi tanda tangan tuh di kanvasnya. Kenapa? Karena lukisannya nggak bisa dihadirkan. Semua pelukis itu bikin cuma satu. Ya. Begitu lukisan itu jadi berdasarkan permintaan dijual. Jadi pelukisnya aja nggak tahu lagi sampai di mana nih lukisan itu udah melalang buana. Apa di Eropa, apa di Amerika, apa di Asia, nggak tahu lagi. Ya. Tapi dia yakin itu lukisan itu palsu. Tapi secara hukum pembuktian logika hakim adalah kalau kamu ngaku pelukisnya yang asli, hadirkan dong lukisanmu. Pelukisnya nggak bisa menghadirkan. Nah, karena di lukisan palsu itu ada tanda tangan, lalu hakim mencoba menterakhir tanda tangan si pelukis itu dengan tanda tangan yang ada di kanvas lukisan palsu itu. Jadi pemeriksaannya seperti pemeriksaan laporan tanda tangan palsu. Bikin ketawa. Bikin ketawa. Ya. Jadi ya mengambil spesimen, contoh-contoh tanda tangan si pelukis itu banyak-banyak,
Lalu akhirnya hakim menyatakan, oh tanda tangannya beda. Ya jelas beda. Ya kan? Tapi akhirnya apa? Perkara itu dikalahkanlah si pelukis. Jadi sampai sekarang kasasi nggak tahu udah putus atau belum, tapi artinya sampai si pelukis itu meninggal, perkara itu belum inkrah. Nah, ini saya untuk menjelaskan bahwa perkara sengketa hak kekayaan intelektual masuk dalam kategori non-ordinary. Jadi lalu di dalam undang-undang tadi mengharmonisasi dengan ketentuan WTO dalam TRIPS, ya, maka perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia kalau ada sengketa diperiksa melalui pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga yang ada bisa sengketa berkenaan dengan kepailitan, bisa sengketa berkenaan dengan sengketa hak kekayaan intelektual. Nah, disinilah ya tidak semua pengadilan negeri punya pengadilan niaga, yaitu sesuai dengan regionnya. Ada di Medan, ada di Jakarta, ya, ada di mana? Di Indonesia Timur, di Makassar, di Surabaya. Jadi apa? Saya pernah jadi saksi ahli untuk sengketa merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Jadi kembali tadi pertanyaannya, hampir sama dengan di Amerika, sebetulnya itu gejala umum, karena hukum akan mengikuti perkembangan masyarakatnya. Mungkinkah hukum mendahului? Nah, ini yang dalam teori law as a tool of social engineering. Hukum sebagai sarana untuk mengontrol, merekayasa masyarakat. Ya. Tapi orang di Indonesia keliru menafsirkan teori itu. Jadi dianggap law as a tool, hukum sebagai alat atau sarana rekayasa sosial itu bisa tergelincir seperti teorinya Marx, Karl Marx, ya, seorang tokoh yang mengajukan teori tentang komunisme, ya, tentang sosialisme. Dia menyatakan bahwa law as a tool of the ruling class, hukum itu sebagai sarana dari kelas penguasa. Dari secara politik, ya, terbagi ada dua kelompok, ya, yaitu kelompok penguasa, yaitu government, pemerintah yang memerintah, dan rakyat yang diperintah. Nah, jadi hukum itu menurut Marx adalah alat dari penguasa. Nah, orang menafsirkan law as a tool of social engineering itu similarity, ada kemiripan dengan teori Marx itu. Karena kebetulan waktu yang menerapkan kata Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, ya, pada masa itu masih bulan madu dengan Pak Harto, ya kan? Tulisan Mokhtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Kehakiman pernah menulis bahwa Indonesia menerapkan law as a tool of social engineering. Nah, setelah reformasi, kita kilas balik, ternyata peraturan-peraturan hukum yang diproduksi masa Orde Baru, ya, itu memang untuk membentuk masyarakat. Tapi membentuk masyarakat apa yang dimaui oleh Pak Harto. Ya. Misalnya, peraturan tentang jalan tol. Dibuat peraturan mulai dari Kepres, ya, yang hanya membolehkan Mbah Tutut, Tommy sebagai kontraktor yang membangun jalan tol. Nah, jadi teori social of engineering digelincirkan menjadi the ruling class. Padahal sih enggak. Ya. Setelah saya membaca referen dari bukunya itu, di teori social of engineering itu, di Amerika foundernya siapa? Ross Capone. Ross Capone itu masuk dalam tokoh the realism of law, ya, realisme hukum, ya, realisme hukum. Nah, dia mengemutarakan karena hukum memiliki potensi sebagai sarana untuk mengontrol masyarakat, karena di dalam hukum ada sanksi sebagai penguat norma,
sanksi itu sifatnya koersif, memaksa. Jadi itu ya jawaban saya. Kita tidak bisa menafikan perkembangan sosial akan menuntut perkembangan hukum. Tapi karena perkembangan hukum itu cenderung lambat, ya, maka ya perkembangan hukumnya jadi setengah-setengah, ya, tidak mengubah secara keseluruhan, tapi dia hanya menambah fungsi saja pada struktur hukum yang ada. Nah, ya, ini yang saya mau kutip dari pendapat Roskepon ya tentang hukum dan sosial nih. Ya, ini saya bacakan ya. Law must be stable and yet it cannot stand still. Hence, all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and the need of change. Terjemahnya ya, saya bacakan. Hukum harus stabil. Namun, hukum tidak bisa diam, tidak bergerak. Oleh sebab itu, semua pemikiran tentang hukum telah berusaha untuk mendamaikan benturan permintaan antara kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan. Nah, itu pendapat Roskepon. Ya, jadi hukum itu tujuan akhirnya, ultimate goal-nya adalah menciptakan kepastian, stabilitas. Yang namanya stabil itu tetap. Sesuatu yang tetap akan menimbulkan kepastian. Ya. Jadi hukum tujuannya menimbulkan itu. Maka kalau ada perubahan yang terjadi, hukum akan kaget. Ya. Terjadi perubahan-perubahan sosial yang menuntut perubahan hukum kaget. Maka menurut Pound, hukum memang harus stabil. Tapi hukum nggak boleh diam aja kalau ada perubahan. Maka hukum harus bisa mendamaikan antara stabilitas dan perubahan. Ya, yaitu kita bentuk-bentuk perdamaiannya dalam sistem peradilan yaitu tadi menciptakan peradilan-peradilan khusus sebagai fungsi, tapi secara struktural tetap ada di pengadilan umum. Ya, itu jawaban saya. Oke, mau ada lagi? Saya teruskan boleh Pak? Saya teruskan pertanyaannya Pak yang tadi. Boleh, silakan. Nah, jadi tentang sistem hukum yang tadi dijelaskan 5 itu kan lalu diadopsi oleh hukum Indonesia, tapi malah bikin kacau. Contohnya begini, pengaruh hukum Islam itu religious law ya, di sini Islamic law lah disebut kalau di 5 sistem hukum itu kan akhirnya diadopsi di peradilan agama atau untuk menangani perkara syariah, ya. Bisnis syariah semua, hotel, Ya. full, perbankan, semua Ya. kan seperti itu. Tapi kita menggunakan hukum acaranya itu hukum acara HIR atau RBG. Yang itu akhirnya apa? Asas hukum itu sendiri tidak ketemu. Jadi kan bisnis syariah itu tujuannya apa, konsepnya seperti apa, tapi nilai keadilannya dicari dengan sistem HIR atau RBG itu kan jadi nggak ketemu. Contoh yang tadi Bapak sampaikan dalam sistem perceraian, itu yang pertama. Yang kedua, sistem Anglo. Nah, Anglo ini kan sistem Amerika. Amerika itu kan diadopsi juga di sini banyak di hukum bisnis. Juga di perkara pidana. Contoh di perkara pidana kalau di sini kita kan ruwet dari penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau di Amerika itu enggak seperti itu, karena pengalaman pribadi saya juga pernah tangani di Boston misalnya Pak, kemarin pernah saya pengalaman. Itu perkara itu gampang sekali Pak. Penyidikan, ada jaksa, ada hakim. Mau nahan harus izin hakim. Kalau dia nggak mau ditahan, ada yang namanya uang jaminan. Uang jaminan itu negotiable. Misalnya mereka minta 1 juta tawar-menawar. Kita misalnya harus bayar 200.000 US. Kasih ke hakim. Orang nggak ditahan, Pak. Ya. Orang itu akhirnya bebas. Duit dipulangin utuh. Tapi mereka dipasang rantai. Misalnya tahanan rumah. Ya. Nah, itu kan coba diadopsi di sistem hukum kita. Itu yang justru jadi bikin kacau. Nah, maksud saya di sini itu nggak cuma terjadi. Termasuk peradilan khusus tadi yang disampaikan. Peradilan khusus ini khusus A, B, C, D, E. Tapi kita juga kenal di sistem peradilan kita itu yang banyak berlaku itu lex generalis, derogat legi generalis. Padahal banyak juga yang lex spesialis terhadap lex spesialis. Nah itu juga nggak dipahami Pak. Nah
baik itu sistem peradilan, baik itu kualifikasi hukum, baik itu sistem, semua yang diadopsi jadi di kita ini jadi gaduh-gaduh, Pak. Jadi gaduh-gaduh sehingga untuk mengejar target yang namanya keadilan, manfaat, atau kita pakai teori Friedman tadi, struktur, kultur, dan sebagainya, itu malah jadi kacau, Pak. Nah, kita belum ada standar. Memang ada, Pak, undang-undang peradilan agama, peradilan niaga, commercial court lah saya sebut kalau peradilan niaga. Pilot, merek, semua dan sebagainya kan masuk di sana. Atau tipikor, atau buruh. Itu juga malah bikin nilai keadilan itu sendiri nggak tercapai, Pak. Di proses pembuktiannya juga seperti itu, Pak. Kita ini pembuktian masih pakai hukum acara pidana. Sementara FDA dan sebagainya kayak alat bukti itu fisik begini ini harus asli dan sebagainya. Itu kan pakai perkap. Nah, mereka itu udah nggak bisa. Tindasan, fotokopi email aja udah bisa jadi bukti, Pak, di FBI. Nah, jadi maksud saya, ada satu link yang lost, Pak. Kita coba mengadopsi, tapi cara kita mengadopsi itu sendiri justru menafikan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut yang Bapak sampaikan tadi mengenai WTO trip dan sebagainya, itu intinya aspek global yang harus diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini lokal. Saya melihat, Pak, itu justru utang dan sebagainya, kekacauan itu sumbernya dari mereka. Kalau pakai istilah Joseph Stiglitz itu, Pak, itu namanya odious debt, hutang najis. Pertanyaan saya, terhadap hutang-hutang najis yang segitu banyak, baik oleh negara, apakah kita punya kewajiban bayar? Karena itu kalau dalam istilah teori hukum itu ada pemanfaatan keadaan. Nah, pemanfaatan keadaan kita lagi susah dan sebagainya, kita bantu. Tapi bantuan itu bukan untuk membuat ekonomi kita ini jalan atau ngasih orang miskin. Tapi gimana caranya utang mereka yang poinnya lama apa itu jadi? dibayar. Poinnya apa? Nggak usah kebanyakan. Poin saya, sistem yang pas, Pak. Jadi jangan adopsi sana, adopsi sini, tapi nilai keadilan nggak muncul. Baik 5 sistem hukum tadi. Ya, oke. Nah, itu Pak, maksud saya, Pak. Oke. Ya, maka berarti statementmu itu sebetulnya mendukung pernyataan saya tadi bahwa hukum itu selalu tertinggal dari masyarakatnya, ya. Justru itu yang saya tunjukkan. Perubahan sosial yang terjadi tidak diikuti oleh perubahan hukum yang smooth, yang lancar. Itu yang kata Roskepon tadi. Hukum harus stabil, tapi kalau ada perubahan, hukum harus bisa ya mengadop perubahan dengan melakukan ya restorasi justice, perubahan-perubahan keadilan tadi, bukan restorasi justice dalam konteks restorasi justice ya, maksudnya melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan keadilan. Nah, sebetulnya kalau mau kita terakhir kembali pada Gustav Rechtbruch misalnya, ya Rechtbruch bilang ya 3 tujuan hukum, ya kan, yaitu 1 kepastian, 2 kemanfaatan dan keadilan. Kalau ditarik itu ke dalam visi filsafat hukum, ya kan, kepastian hukum itu positivism, ya, legal positivism. Jadi mengejar pada positivisme hukum. Terus yang kedua, ya, keadilan, ya, itu adalah filsafat hukum naturalisme, ya. Jadi filsafat hukum alam, ya, hukum alam itu menekankan pada moral, ya. Law is unjust is not the law. Nah, itu tesis umum bagi aliran hukum alam. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Nah, yang ketiga, ya, tentang kemanfaatan itu masuk kepada aliran realisme hukum, ya, atau sosiologi hukum, ya. Nah, realisme hukum itu di Amerika, foundernya ada di Amerika, pendirian realisme hukum. Kenapa? Amerika di sana menganut paham filosofisnya pragmatisme, ya, pragmatisme. Jadi, ya, menurut paham pragmatisme hukum dalam filsafat, pragmatisme itu adalah mengejar tadi kemanfaatan. Lo percuma deh berteori macam-macam, tapi ternyata teori itu nggak ada yang kepake di masyarakat. Nah, itu useless, nggak ada gunanya. Nah,
Jadi makanya orang Amerika lebih menekankan kepada manfaat. Karena pandangan nilai-nilai sosialnya adalah pragmatisme. Maka di dalam sistem peradilan juga begitu. Di sana ada plea guilty. Plea guilty itu maksudnya apa? Kalau ada terdakwa yang menyatakan bersalah, udah nggak usah diperiksa lagi, wong dia udah ngaku salah. Jadi efisien waktunya, iya. Langsung aja, kasih hukuman berapa tuh. Nah, ya kan? Maka sering kan penyidik, udah ngaku aja. Kalau dia melakukan apa istilahnya, perbalisan, udah ngaku aja sambil diinjak kakinya, sambil disundut rokok, ya kan? Itu beda pengertiannya. Tapi maksud saya, plea guilty di sana ada lembaga plea guilty, ya. Termasuk kita mengadop di dalam tipikor apa? Itu whistleblower, ya kan? Whistleblower diakui. Ada filmnya Hollywood yang main masih ingat saya, Charles Bronson. Judulnya The Falacy Papers. Itu based on true story. Falacy paper. Ya, paper itu surat. Jadi surat yang berisi tentang pernyataan pengakuan dari yang namanya Falacy. Falacy itu orang Itali. Siapa? The driver. Drivernya siapa? Orang supir kepercayaan Don, ya, bos mafia di Chicago. Nah, dia itu supir sekaligus jadi tukang pukul. Maka dia menjadi saksi mata semua, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si bos mafia itu. Karena bos mafia itu kalau membahas merintahkan anak buahnya ada di mobil. Nah, jadi begitu dia ditekan oleh prosecutor, oleh si jaksa, dia lalu bikin pernyataan. Ya. Pernyataan itu dikenal namanya the Falacy paper. Nah, itu yang lalu menjadi whistleblower, ya. Dia cerita semua peristiwa-peristiwa yang dia saksikan, dialami sendiri, bahkan dia pelakunya. Nah, tapi di sana kita lalu mengadop apa sistem lembaga perlindungan saksi. Nah, the Falacy paper itu si Falacy lalu dilindungi dengan peraturan yang ketat, ya. Namanya dirubah, semua identitas dia diganti, dia hidup apa tenang, ya. Tapi semua kejahatan si bos mafia itu terungkap, ya. Kalau di Indonesia selain itu ada film The Untouchable. The Untouchable juga begitu kan, ya. Saya ingat bintang filmnya Kevin Costner, ya. Jadi saya soalnya juga ahli haki, saya senang film, ya, novel. Nah, di situ di Untouchable menjelaskan tentang betapa susahnya mencari pembuktian kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi hanya bisa melalui apa? Informasi orang dalam, insider information. Itu juga diberlakukan di dalam Undang-Undang Pasar Modal kan? Insider trading sebagai suatu pelanggaran diawali dari insider information. Jadi artinya apa? Ya, dalam perkembangan hukum ke depan, kita nggak bisa bedakan lagi deh. Kita nggak usah pisahkan lagi deh antara, oh ini civil law, oh ini common law. Tapi secara pragmatis, ini ada terjadi gejala seperti ini. Gejala ini sifatnya universe. Di Amerika ada, di Inggris ada, di Belanda ada, di negara-negara modern ada. Dan kita memang sudah mulai ya grow, ya, tumbuh menuju into the apa? Advanced country, menjadi negara yang maju. Amerika aja udah bilang Indonesia masuk negara maju dalam tanda petik, ya. Nah, Indonesia masuk negara-negara APEC kan, nah, Asia Pasifik. Jadi artinya apa yang terjadi di negara maju sooner or later will be, ya, akan terjadi di Indonesia. Ya. Kalau udah gitu, so what have we done? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita mau merubah, merusak bangunan hukum. Hukum perdata sudah. Ya. Kalau hukum pidana trennya kan masih pengen kodifikasi, tapi ternyata ribut kan kemarin. Ya kan?
Kodifikasi hukum pidana diributin sampai mahasiswa demo bakar-bakaran. Nah, hukum perdata udah dari awal kita nggak usah kodifikasi, karena udah mulai digerogoti, ya, peraturan-peraturan sektoral muncul, ya, Mahkamah Konstitusi juga mereview beberapa, ya kan, peraturan-peraturan yang dibawa ke MK. Nah, jadi artinya hukum perdata, khususnya hukum bisnis, trennya tidak lagi ke civil law, ya, ke statute law. Jadi similarity dengan common law tadi, seperti Amerika lah negara majunya. Jadi ya contohnya tadi undang-undang kepailitan, ya, undang-undang apalagi pasar modal. Pasar modal itu banyak lembaga-lembaga hukum negara modern, ya. Underwriting, apa itu? Ya, penjamin emisi. Terus ada ngambil lembaga trust, ya kan? Nah, jadi semacam kurator. Itu ada. Itu semua ada di negara-negara common law. Ya. Trustee itu dari equity law sebetulnya. Trust, lembaga trust. Nah, kita diterapkan di pasar modal. Ya kan? Nah, jadi nanti ke depannya kita mau nggak mau, suka atau tidak suka, akan menghadapi persoalan yang mirip yang dialami oleh negara-negara maju. Ya. Nah, contohnya aja sekarang di Jakarta udah ada MRT. MRT kan, ya kan, apa artinya? Kereta api subway, sama kayak di negara-negara maju. Ya, kejahatan di kereta bawah tanah di Amerika, di Inggris, di Australia kejadian. Berarti bisa kejadian di Indonesia? Bisa, cuman belum aja. Apa kita harus nunggu kejadiannya baru kita buat peraturannya? Atau sebelum ada perkaranya, kita sudah backup dulu dengan peraturan. Nah, jadi secara sosiologi, cepat atau lambat, negara kita akan menjadi negara maju, maka persoalan-persoalan yang terjadi di negara maju akan terjadi di Indonesia. Ini implikasinya ke dalam pendidikan juga begitu. Maka disertasi mahasiswa S3 di UI itu sangat open. Saya bukan karena saya alumni UI terus saya enggak, karena ada beberapa universitas yang lain saya nggak perlu sebut. Proposal disertasi begitu masuk, yang ditanya oleh penguji apa proposalnya. Ini di Indonesia udah ada kasusnya belum? Udah ada peraturan hukumnya belum? Belum. Oh, belum layak. Nah, tapi kalau di UI boleh, ya, proposal disertasi yang sifatnya, ya kan, future. Di Amerika sudah kejadian, di Indonesia belum. Maka kalau bisa Indonesia bikin begini. Saya nggak usah jauh-jauh. Disertasinya Pak Dr. Hamzah itu dia menulis tentang apa? Asuransi tentang perlindungan konsumen. Di Indonesia belum ada, tapi di Amerika sudah. Kenapa? Sebagai konsekuensi dari produk liability, ya, tanggung jawab produk. Akibat dari tanggung jawab produk itu perusahaan bisa bangkrut karena harus membayar konsumen yang jumlahnya banyak, walaupun kecil-kecil tapi jumlahnya jutaan. Jadi sum of claim, ya, jumlah tuntutannya bisa menggunung nilai uangnya. Maka perlu ada lembaga asuransi produk liability. Di Indonesia belum ada. Disertasinya Dr. Hamzah menulis itu. Disertasinya Profesor Jim Lee, itu kalau di bidang hukum bisnis, Hamzah. Di bidang hukum tata negara, Profesor Jim Lee. Ya. Jadi masih banyak, ya, lembaga-lembaga hukum yang terjadi di negara maju yang di Indonesia belum. Ya. Kita belum siapkan karena ya udah masih jauh. Kalau dalam istilah guyonnya, oh, Belanda masih jauh, tenang aja. Nah, kita kebiasaan begitu, ya, santai-santai nunggu. Tapi nanti begitu kejadian baru blingsatan, ya kan, membuat peraturan hukumnya. Akhirnya ngambil jalan pintas. Inilah yang saya nggak sukanya, ya kan. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR tidak didasarkan by research, tapi by opinion. Nah ini, jadi
Ini lebih kacau lagi. Undang-undang kita, teliti aja nanti kalian kalau meneliti disertasi. Undang-undang kita didasari raison d'être-nya, latar belakang pembentukannya, rasio legisnya, itu didasarkan kepada opini, ya, public opinion. Jadi bukan berdasarkan research, bukan berdasarkan penelitian, ya. Nah, maka lalu, ya, ini akan kita lihat aja lembaga-lembaga survei di Indonesia gila-gilaan. Di Amerika juga ada lembaga survei, tapi ada normanya yang ditegakkan lembaga survei, ada etikanya bagi lembaga survei. Jadi nggak boleh lembaga survei itu menggiring opini. Kalau di kita enggak, menggiring opini. Karena kebiasaan dipakai untuk apa? Pilkada. Jadi hasil survei diumumkan ke publik supaya lalu publik seolah-olah oh pilihan publik ternyata banyak pada si A daripada si B. Apa benar itu sampelnya? Margin errornya berapa? Enggak pernah ada yang diteliti secara murni. Pokoknya apa yang disampaikan oleh si lembaga survei terima padanya mentah-mentah. Akhirnya masyarakat terprovokasi, ya kan, memilih dia. Nah, pilkadanya habis, lembaga survei harus eksis kan, cari duit juga dia, perlu makan. Maka dia lalu menggarap isu-isu publik. Jadilah public opinion, ya, opini publik dia setel untuk menggolkan, ya, suatu rancangan undang-undang. Ini yang apa dalam praktek sekarang banyak terjadi. Itu yang saya sangat sayangkan. Karena terus terang ya di level daerah saya sering diminta jadi apa ahli, dimintai keterangan, di hearing, dengar pendapat atau bahkan ikut dalam pembuatan raperda. Ya. Jadi di sini saya bisa menilai ada public opinion, ada opini-opini publik yang menggiring satu isu agar menjadi peraturan. Ya, itu ya, Gun. Jadi artinya apa? Materi yang saya sampaikan, kamu bisa mengadopnya. Oke. Halo? Ya Pak. Bagus Pak, diterima Pak. Saya rasa ini udah lewat waktu ya, kayaknya ya. Iya. Pukul 12. Oke. Ya. Jadi kita masih satu kali pertemuan lagi ya untuk membahas lebih in-depth ya, lebih mendalam tentang sistem hukum di Indonesia, khususnya sistem peradilan. Ya. Karena yang menjadi portion saya adalah ini yang menarik nanti. Ya, di minggu depan kita bahas tentang sistem peradilan di Indonesia lebih menarik lagi. Ya. Dan saya minta tugasnya kalau bisa minggu depan udah selesai loh. Saya dengar dari Mbak Putri, katanya mahasiswa belum numpuk tugas tuh. Baik tugas yang tadi kamu udah nyebut stick list, berarti kamu sudah baca tugas dari saya tentang sudah Pak mobilisasi, ya. Nah, sudah Pak. Jadi itu kalau bisa minggu depan semua sudah selesai, sehingga saya bisa mengevaluasi. Oke? Itu kuliah hari ini. Terima kasih Pak Wahyu. Kita akhiri ya. Terima kasih Pak. Siang. Terima kasih. Terima kasih Jaga Pak. kesehatan. Stay at home. Sip. Assalamualaikum. Nah, makasih Pak. Salam. Baiklah, kuliah sudah selesai. Nanti saya coba upload jika diperlukan hasil rekamannya melalui channel YouTube atau lainnya. Ya. Baik, Terima kasih Pak Rudi. Sampai Pak. Sampai Ya. ketemu. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya.